Selamat siang teman-teman mahasiswa semuanya, apa kabarnya? Selamat siang, Kak Pai. Selamat siang Bu Yeni. Nah nih teman-teman, mana suaranya nih? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dimanapun teman-teman berada, baik itu mungkin ada di kampus atau mungkin lagi masih di rumah ya. Karena tadi saya lihat pada saat saya ke kantin di Binus Alsut itu sudah mulai rame ya. Teman-teman semoga tetap sehat dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Dan jangan lupa maskernya ya, walaupun katanya outdoor udah bisa lepas masker, tapi tetap berhati-hati ya, karena masih banyak virus ataupun yang lainnya yang mengintai di luar sana ya, teman-teman harus tetap hati-hati. Oke, nah kembali lagi nih hari ini kita di GEC, Alam Sutra mengadakan seminar kembali, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, yang sudah mendaftar dan sudah hadir. Buat teman-temannya, mungkin ada teman-teman yang lain juga yang belum hadir, bisa diinfokan ya kalau acaranya kita sudah mulai. Dan sebelum kita melanjutkan ke acara inti ya teman-teman semuanya, saya ingin menginfokan beberapa hal. Yang pertama adalah teman-teman Binusian yang sudah hadir, dan yang baru saja masuk ya ke dalam ruang Zoom, jangan lupa untuk mengganti display name-nya dengan format NIM terlebih dahulu, kemudian strip nama teman-teman mahasiswa sekalian ya. Jadi jangan lupa NIM, kemudian strip atau underscore boleh, kemudian nama. Jangan lupa diganti ya display name-nya ya, supaya nanti kita bisa, kalau misalnya ada sesuatu, kita bisa cek dari daftar kehadirannya teman-teman mahasiswa sekalian. Dan kemudian jangan lupa ya teman-teman juga untuk selalu menjaga ketertiban ya. Posisi mic-nya kalau nanti narasumbernya sudah memulai presentasi, pastikan mic-nya teman-teman di mute dan agar tidak terjadi bocor ya suaranya ya. Dan kemudian kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa kirimkan melalui kolom chat terlebih dahulu. Ataupun kalau misalnya teman-teman mau diskusi secara langsung dengan narasumber kita, teman-teman dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Nanti kita akan allow untuk berbicara seperti itu ya. Nah, kemudian nanti di akhir acara kita juga akan ada evaluasi ya teman-teman ya untuk poin SAT. Jadi teman-teman pastikan teman-teman hadir dari awal hingga akhir acara ini. Nah, sebelum kita memulai, mungkin kita bisa mendengar sedikit kata sambutan dari Ibu Yani Mukti selaku manajer dari GEC Alam Sutra. Pada Ibu Yani Mukti, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Faisal. Nama bekennya Kak Pai ya, Kak Pai teman-teman nanti khusus yang mahasiswa Alam Sutra, kalau sudah masuk ke kampus bulan September nih semua udah wajib masuk loh teman-teman ya. Mungkin pengumumannya belum resmi tapi dibocorin dulu nanti September semua wajib hadir di kampus ya, di semua kampus BINUS ya. Jadi teman-teman siap mencari kos-kosan lagi. Oke, saya di sini Bu Yeni, leader di GE Alam Sutra. GE itu apa? GE itu Global Employability and Entrepreneurship, akan membantu teman-teman dalam hal satu, seminar-seminar persiapan karir, untuk persiapan magang, kemudian untuk program entrepreneurship, dan kalau Anda udah lulus nanti ada program Alumni Relation. Tadi Kak Faisal itu spesialis untuk Alumni Relation, kemudian ada Kak Ayu di sini, Binus Ayu ini ya, Kak Putu Eka Ayu Ningtyas itu akan banyak membantu di persiapan karir dan magang. Satu lagi Kak David nggak ada di dalam ya karena acaranya kita bagi-bagi tugasnya. Kak David akan bantu di entrepreneurship. Nah hari ini kita berbahagia sekali nih teman-teman karena kedatangan tamu dari MPM. Apa sih MPM itu? Nanti akan ada company profile. Tapi secara singkatnya MPM ini merupakan company yang bergerak di bidang rental ya, rental otomotif B2B antar perusahaan ya. Nanti akan mendengarkan penjelasan dari langsung MPM-nya. Nah, kalau untuk topiknya lumayan oke banget nih, cocok dengan Binusian banget ya yang dijudulin 6 SKS Entrepreneurship. How start your first digital marketing business akan disampaikan oleh Ibu Dila Nurfadila ya dari marketing lead di MPM Group. Nanti teman-teman mohon hadir penuh. Kenapa? Karena meskipun nanti Anda memberikan link hadirnya ke teman-teman Anda, kami akan memberikan link berdasarkan durasi kehadiran. Karena di dalam link Zoom itu nanti bisa kita tarik nih, namanya siapa, hadir berapa menit. Kita hanya berikan poin SAT ke yang hadirnya secara penuh tentunya.
Nah, teman-teman sebelum mulai, jangan lupa teman-teman juga cek juga kita punya Instagram teman-teman, ataupun Facebook ya, meskipun Facebook nggak pernah dilihat lagi. Nama akunnya itu GEEC Binus Alam Sutra. Buat teman-teman yang haus ilmu, dan terutama haus poin SAT mungkin ya. Nah, itu di IG kita, GEEC Binus Asut, teman-teman bisa follow atau cek, kalau nggak mau follow nggak apa-apa, tapi cek-cek terus aja semua kegiatan-kegiatan seminar ada di sana. Dan terakhir sebelum saya serahkan ke Kak Pai lagi, ini Bu Yeni mau berikan hadiah voucher nih teman-teman ya. Coba ini dilihat dulu, saya mau share screen. Nih teman-teman, kalau tinggalnya hanya di Tangerang atau Jakarta, nih teman-teman, boleh kirim WhatsApp nih ke WhatsApp-nya nomor handphone kantor GEC ya, tapi cuma yang tinggal di Jakarta dan Tangerang aja nih. Nanti kita berikan voucher 200.000, tapi hanya untuk produk tertentu ini yang ada di gambar. Nah, kalau teman-teman mau langsung chat aja, misalnya namanya Yeni, saya tinggal di Alam Sutra, berarti Yeni Alam Sutra, gitu aja. Nanti kita pilih 20 saja. Kalau yang ngirim 50, kita pilih 20 yang akan kita WhatsApp di beberapa hari ke depan. Jadi teman-teman yang ngantuk nih silahkan nih, ada hadiah nih. Coba dicek dulu screenshotnya, screen laptopnya di screenshot, nanti ditunggu WhatsApp-nya ke nomor HP GEEC teman-teman. Nah, sepertinya itu saja pembukaan dari saya, Bu Yeni. Kak Ayu dan Kak Faisal akan menemani teman-teman di sepanjang acara, dan nanti di menjelang akhir acara Kak Ayu, Kak Faisal akan membagikan untuk link kehadiran untuk redeem point SAT. Terima kasih Kak Faisal, selamat melanjutkan seminarnya, dan terima kasih untuk Kak Meta dan Kak Dila yang akan memberikan informasi penting terkait topik hari ini. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang Ibu Yeni, terima kasih atas sedikit atas sambutannya. Nah, teman-teman Binusian, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Yeni ya, jadi pastikan teman-teman hadir dari awal hingga akhir karena nanti akan ada link evaluasi ya, dan tadi juga kita sudah infokan ya untuk display name-nya diganti dengan NIM dan nama. Nah, itu supaya nanti kita juga bisa cek kalau misalnya namanya teman-teman kagak ada nih, nggak lengkap ya, itu bisa terancam tidak mendapat poin SAT seperti itu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa tadi kita juga sudah disampaikan oleh Bu Yeni kalau kita kedatangan tamu dari MPM Group ya teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman pada penasaran apa sih MPM Group itu, dan kemudian apa sih kepanjangan dari MPM. Nah, nanti kita akan kulik lebih lanjut lagi apa sih MPM Group ini, perusahaan tentang apa, yang bergerak dalam bidang apa, dan kemudian akan ada banyak hal yang teman-teman pasti akan dapatkan di seminar pada siang hari ini. Nah, sebelum itu kita bisa sapa dulu nih Kak Meta. Halo Kak Meta dari MPM Group. Halo Mas Faisal. Halo, apa kabarnya nih Kak Meta? Baik-baik Mas Faisal. Alhamdulillah, Halo oke. teman-teman, salam kenal semuanya. Oke, salam kenal semuanya Salam ya teman-teman Kristen kenal. ya. Nah, teman-teman pastikan teman-teman memperhatikan apa namanya seminar pada siang hari ini, karena nanti juga dari Kak Meta ya dari MPM itu akan ada sedikit hadiahnya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman bisa memperhatikan karena nanti akan ada quiz dan ada games ya. Jadi teman-teman perhatikan secara langsung, secara detail ya. Silakan Kak Meta untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Faisal. Selamat siang teman-teman. Salam kenal semuanya. Saya dengan Skolastika Meta, tapi biasanya kalau di kantor panggilannya Meta. Nah, saya kebetulan di sini sebagai talent acquisition dan organization development. Jadi secara singkat kerjaannya ngapain sih talent acquisition itu? Kurang lebihnya seperti rekrutmen ya. Jadi proses rekrutmen dan proses organization development itu lebih ke meng-create jabatan, job desk, kemudian job evaluasi, kemudian melakukan juga review terhadap organisasi perusahaan seperti itu. Nah, saya senang banget nih hari ini diberikan kesempatan untuk bisa ketemu sama teman-teman semuanya.
Di sini kalau dilihat dari partisipannya banyak ya, kemarin terdaftar ada sekitar 500-an, ini yang join ada sekitar 260-an gitu. Nah, di sini saya mau sedikit cerita dulu nih tentang MPM Brand gitu. Mungkin teman-teman ada yang baru belum familiar nih tentang MPM Brand, tapi ada juga yang sudah tahu tentang MPM Brand. Nah, sedikit cerita juga di sini nanti kita kolaborasi juga dengan MPM Group, MPM HO khususnya. Jadi untuk brand center-nya nanti akan ada Ibu Dila selaku marketing leader di MPM HO. Nah, jadi kalau saya boleh share screen. Kelihatan ya teman-teman. Nah, di MPM Brand itu adalah salah satu anak perusahaan dari MPM HO ya. Jadi MPM itu punya beberapa anak perusahaan selain Brand, kita juga ada insurance, ada finance, kemudian ada Mulia, ada motor, ada auto deals juga gitu. Untuk head office-nya sendiri MPM HO-nya itu holdingnya itu ada di Jakarta. Sementara untuk MPM Rent ini kita fokusnya adalah bergerak di bidang transportasi. Jadi rental mobil B2B gitu. Jadi bisnis to bisnis gitu. Lokasi kita ada di BSD. Secara umum tuh jumlah driver kita itu ada 1.400 dan total mobil kita juga cukup banyak karena kita juga menjangkau nggak cuma di daerah Tangerang aja, tapi kita ada beberapa daerah cabang juga di Jawa, di Kalimantan, kemudian di Sumatera juga ada. Nanti akan di-share juga beberapa sebaran kita untuk di rental itu di mana saja ya, gitu. Kemudian, nah ini sejarah singkat tentang MPM Rent. Jadi MPM Rent ini berdiri itu dari tahun 1998, itu pertama kali didirikan. Jadi kalau sampai tahun 2022 sudah 23 kurang lebih hampir 23 tahun ya pelayanan kita di bidang transportasi ini gitu. Kemudian di tahun 2021 tuh sebenarnya namanya bukan MPM Rent, awalnya adalah Family Rental Car. Lalu di tahun 2008 kita namanya menjadi ANJ Rent gitu. Seiring berjalannya waktu mulailah di 2011 kita itu mulai pindah di daerah BSD City gitu. Jadi kita memang baru menempati gedung di BSD ini di tahun 2011. Gitu. Kemudian di tahun 2012 kita rebranding jadi MPM Rent. Kemudian seiringnya berjalannya waktu di 2013 ada perluasan terhadap bisnis, kemudian bertambahnya juga jumlah mobil yang kita berikan atau kita support ke customer. Kemudian di tahun 2017 mulailah MPM Rent rebranding ya, yang tadinya logonya adalah ada merah-merahnya, sekarang lebih pure murni ke kuning saja, orange gitu. Kemudian, nah MPM Rent itu sebenarnya kita juga punya anak perusahaan lagi. Ada 3 anak perusahaan yaitu Autodeals, Auxi, dan DSS. Kalau DSS itu kita fokusnya lebih ke manpower. Kemudian kalau untuk Auxi itu kita fokusnya lebih ke pelelangan, dan Autodeals itu kita fokusnya lebih ke penjualan mobil bekas. Kemudian di tahun 2019 kita mulai mendapatkan beberapa achievement terkait dengan ISO 9001, SMK 3, lalu ada 4501 gitu. Kemudian di MPM Rent sendiri kita juga sudah ada beberapa sertifikasi SMK 3, 1401, kemudian ada 45001. MPM Rent ini achieve terhadap ISO 9001. Nah, ini teman-teman bisa sedikit lihat untuk beberapa award yang kita punya, ya. Gitu. Kita pernah di tahun 2016 kita pernah mendapatkan Zero Accident Award dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian di 2016 di tahun yang sama kita juga Zero Accident Award juga dari Tangerang Selatan. Kemudian di tahun yang sama kita juga dapat dari Zero Accident dan P2K3 dari Provinsi Banten. Gitu. Kemudian di tahun 2017 kita juga dapat 2 penghargaan lagi dari Banten dan Tangerang Selatan. Di 2019 kita dapat sertifikat ISO dan SMK 3.
Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa MPM Rent ini mempunyai anak perusahaan, ada auksi, DSS, dan Autodeals. DSS ini lebih banyak penyediaan tenaga kerja atau manpower, kemudian untuk yang auksi itu lebih ke fokusnya ke jasa pelelangan, dan Autodeals itu fokusnya lebih ke penjualan mobil bekas. Nah, ini beberapa lokasi yang tersebar untuk MPM Rent yang tadi saya cerita bahwa kita tuh nggak cuma di daerah BSD aja atau nggak cuma di Pulau Jawa aja, tapi kita punya beberapa cabang di luar sana. Gitu kita bagi ada branch Sumbagut itu artinya Sumatera bagian utara, Sumbaksel itu artinya Sumatera bagian selatan. Lalu ada Jakarta pun karena saking luasnya jadi kita bagi Jakarta 1 dan Jakarta 2. Lalu untuk branch lainnya kita ada di West Java, Central Java, kemudian East Java dan Bali Nusa. Kemudian untuk Outer Island di daerah Kalimantan sana kita juga ada. Jadi rental mobil kita juga cukup banyak ya jumlahnya, dan kita juga tidak hanya fokus di daerah Pulau Jawa aja, tapi di luar Pulau Jawa kita juga ada. Nah, ini secara singkat untuk visi misi kita. Jadi kita tuh visinya adalah kita pengen menjadi rental mobil yang dicari oleh masyarakat luas nih. Jadi begitu orang tahu mau cari rental mobil di mana ya, oh MPM Rent gitu. Itu salah satu visi kita. Kemudian misi kita tentunya kita pengen memberikan kualitas yang terbaik, pelayanan yang terbaik dan inovatif juga yang bisa memenuhi kebutuhan dari customer tentunya. Nah, saya mau sedikit kasih video juga untuk kasih gambaran buat teman-teman semua. Sebentar. It is a strong vision and mission that keeps us going and developing into a leading car rental company in Indonesia to this day. Because we want to meet your every necessity for your mobility to complement your success and become your loyal partner that you can rely on whenever you need us. Located in BSD City, South Tangerang, MPM Rent head office was built with an area of 8,864 square meters, equipped with showroom and workshop facilities to support our operations in providing quality and guaranteed vehicles. MPM Rent services are available in various parts of Indonesia. To answer your every need, anytime and anywhere, with high service standards. We have more than 13,000 fleets with various types of vehicles, ranging from passenger vehicles, commercial vehicles, to four-wheel drive vehicles, to meet all kinds of different needs of each customer. Machines that are well maintained preserve their performance. Our team, which consists of reliable mechanics, is primed to check the unit before use at all times. When you need our support, our mechanic team is ready to make a direct vehicle service visit to your place. We uphold our commitment to always maintain your satisfaction. Therefore, the best service standard must always be imposed.
not only on the fleet, but also through our drivers in the field. We always apply a strict selection and provide comprehensive training to every driver so that they have the right competencies and sustain professional ethics while working. MPM REN uses integrated technology system that is efficient for the customers. Through the point application, we focus on maintaining a safe work environment in all aspects of the company to ensure customer satisfaction and employee well-being. Through the application, we can monitor every result and assessment of the services provided by our team to you. We always provide training and guidelines for the customer care team to be good listeners and always primed to handle input from every customer so that we can continue to improve our services and provide the best for you. We give an easy access for every customer so that they can always be connected whenever needed. Through MPM REN's social media account and WhatsApp business features, you can immediately get information on our freight rental. The rental process has also become easier with the booking feature available on the official MPM REN website. Our system will process your request quickly. With the ISO Management System certification, the quality and management standards at MPM REN has been recognized in accordance with international management standards. This further strengthens our position as an experienced company that can always be relied on to provide the best in every line of service. The reliable partner tagline that we chose is not just words. We are committed to creating satisfaction, comfort, and trust. A myriad of achievements make us move forward to be the first choice for your mobility needs at all times. This is our promise to always be a reliable business partner for you, not only for today, but until tomorrow and in the future. MPM REN, your reliable partner. Oke, itu tadi video singkat dari company profile di MPM REN. Baik, kalau dari saya sudah selesai untuk penjelasan mengenai company profile-nya, Mas Faisal. Nah, mungkin sebagai informasi aja nih Mas Faisal, saya juga ada beberapa souvenir yang mau saya bagikan ke teman-teman. Boleh banget. Mau sekarang atau nanti, Mas? Mungkin bisa kita bagikan beberapa sekarang nih Mbak Meta nih supaya teman-teman yang sudah hadir nih melek lagi ya gitu. Jadi lebih semangat ya sebelum kita masuk ke topik utama nih. Mungkin Mbak Meta boleh nih pertanyaannya ya dari company profile. Silahkan. Nih, teman-teman nih perhatikan boleh on cam juga ya, boleh on cam ya. Kalau bisa on cam, full on cam tuh lebih bagus lagi ya. Kemudian buat teman-teman yang belum gimana Mbak Meta? Mau jawab tunjuk tangan atau gimana Mas Faisal? Nanti teman-teman bisa raise hand, nanti kita akan pilih yang paling pertama raise hand siapa gitu. Oh, oke. Oke, teman-teman udah siap nih dengan pertanyaannya, dengan jawabannya maksud saya. Saya siap dengan pertanyaannya, teman-teman siap dengan jawabannya ya. Nah, mungkin nanti yang bisa jawab langsung raise hand aja. Kemudian nanti dibantu sama Mas Faisal, boleh minta tolong liatin nih Mas siapa yang paling cepat nih mahasiswa atau mahasiswa. Nanti ya raise hand-nya ya teman-teman ya. Belum dimulai. Oke. Pertanyaan pertama, kalau tadi teman-teman nyimak tentang company profile kita dan sejarah dari MPM REN, kapan sih MPM REN itu berdiri? Tahun berapa? Oke, Jason Fiorenzo. Boleh, silakan. Pada tahun 1987, Kak. 1987? Ya. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin, Kak. Iya, masih kurang tepat
Mas, Kurang tepat, sorry Jason. Oke, masih yang kurang tepat nih. berikutnya berarti Farsha ya. Silakan Farsha. 1998. 1998. 1998. Ya. Ya, betul. Jadi jawabannya Oke, adalah nah 1998. selamat ya Farsha. Ini berarti perhatiin nih berarti nih. Tadi mungkin agak kecele dengan MPM Group secara HO kali ya, Mbak Meta ya. Kalau nggak salah Ya. MPM HO itu 1988 apa 1987 gitu ya. Oke, nanti Farsha akan dihubungi oleh Kak Ayu ya untuk dimintakan data-datanya. Thank you. Silakan Mbak Meta, ada pertanyaan berikutnya? Ada untuk pertanyaan yang kedua adalah tadi kan saya sempat share tuh beberapa anak perusahaan kita, ya kan? Nah, sebutin deh anak perusahaan kita gitu. Ada apa aja sih? Silahkan teman-teman yang bisa jawab. Oke, Vanisha. Iya Kak, saya izin nggak on cam, tapi saya Boleh. tadi yang saya perhatikan itu kalau nggak salah ada 3 anak perusahaan ya. Nah, yang pertama ada Auxi, terus yang kedua DSS, dan yang ketiga itu ada Autodeals. Oke. Ya, 100 buat Vanisha. Kita ada Oke, 3 selamat ya Fani. Brand. Nah, nanti tuh Vanisha akan dihubungi juga via chat ya Vanisha oleh Kak Ayu. Jadi dipastikan nanti kalau ada chat masuk dibalas ya. Thank you Vanisha. Stay tune ya sampai akhir acara karena nanti juga masih ada pertanyaan-pertanyaan ya di akhir ya. Pertanyaan berikutnya Oke, masih ada untuk yang Mbak Meta? masih ada 3 lagi, 3 pertanyaan lagi nih Mas Faisal. Oke. Yang Sip. berikutnya, tadi MPM Ren tuh punya 7 cabang ya. Ada 8 cabang kita di Pulau Jawa sama di luar Pulau Jawa. Sebutin deh 4 aja cabang MPM Ren. 4 cabang MPM Ren ya. Dari 8 yang tadi sudah disebutkan di company profile yang sudah dipresentasikan oleh Mbak Meta. Sebutkan 4 nih teman-teman. Ada yang bisa? Yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab kah? Mana nih? Tadi kayaknya Jason semangat. Apakah sudah menemukan jawabannya? Ada yang bisa? 4 cabang di MPM Ren. Wah, mana nih teman-teman nih? Kan dapat hadiah nih dari MPM Ren. Kalau misalnya sulit 4, 2 deh, 2 cabang aja. Oke, ini ada Priscilla ya. Priscilla, silakan Priscilla. Cabangnya ya di kota-kota mana gitu? Ada di Bandung ada, di Surabaya, Makassar sama Medan, bener gak? Oke. Ya itu sih salah satu cabangnya sih di dalam-dalam itu sih memang kota-kota itu ada ya. Ya oke lah. Oke, tapi kita ada lebih luas lagi kayak Bandung, kita West Java masuknya. Untuk yang Surabaya masuknya ke East Java dan Malnus gitu. Tapi ya oke lah, boleh lah. Boleh. Oke, boleh ya. Thank you Priscilla ya sudah memperhatikan. Nanti akan dihubungi oleh Kak Ayu. Jadi stay tune. Mbak Meta masih ada lagi atau mau di save untuk next-nya? Oke, mungkin tadi kita udah 3 ya. Boleh satu lagi silakan. deh, Mas. Satu lagi tadi MPM Ren itu sempat rebranding ya dari segi logo. Nah, boleh sebutin tahun berapa sih MPM Ren itu melakukan rebranding? Rebranding logo? Oke, jadi dari logo MPM Ren yang lama ke berubah jadi MPM Ren yang baru. Apa nih? Tadi aku sempat lihat tuh ada di sebelah tengah kiri ya kalau nggak salah ya. Betul. Timeline-nya teman-teman, apakah masih ingat?
Ada yang masih ingat tahun berapakah itu? Tahun berapakah itu? Ada Siska angkat tangan Kak Pai. Oh ya, Siska, silakan Siska. Semoga nggak salah dengar tadi ya Kak. Tahun 2021 nggak sih melakukan rebranding di logo perusahaan gitu? 2021. Masih kurang tepat, Mas Siska. Masih kurang tepat, kayaknya jauh ya. Agak kurang dari 2021. Oh, agak kurang dari 2021. Oke, Sebelumnya, mungkin sebelum 2021. sebelum 2021. Mungkin Jason mau mencoba. Jangan keduluan lagi nih. Tadi Jason udah keduluan sama siapa tadi? Ada yang masih ingat, teman-teman? Ada yang mau mencoba? Kurang dari 2021, coba aja siapa tahu bener nih. Iseng-iseng berhadiah. Ada yang mau coba Iseng-iseng jawab? berhadiah. Ada? Oke. Silakan yang mau resen. Aku mau coba tapi aku nggak salah ya nih Kak tadi. Boleh, Jason silakan. ya? Tahun Iya, Jason. 2018. 2018. Masih kurang. Tepat. Kurang dari 2018. Kurang dari 2018. 2018, betul. Ini kalau nggak ada yang bisa jawab, mungkin nanti saya keep aja, Mas Faisal, buat pertanyaan selanjutnya. Oke. Kalau ada yang bisa jawab, boleh. Kita kasih kesempatan lagi, sekali lagi kali ya, Mas Faisal. Tapi kalau nggak ada, mungkin nanti kita keep aja dulu. Oke. Ada yang masih mau Oke, Mbak Meta, coba jawab? kayaknya suaranya putus-putus nih koneksinya. Sudah lebih jelas? Oke, udah lumayan jelas. Jadi kita save untuk di akhir ya? Iya, kita save aja untuk di akhir ya. Tapi Oke, jawabannya itu siap. tahun 2017. Kurang 1 tahun ya berarti Kurang 1 tadi. tahun. Kurang 1 tahun. Oke. Oke deh. Oke, thank you Mbak Meta atas penjelasan dari company profile-nya. Nih teman-teman, jangan lupa nih ya, perhatikan lagi ya nanti ya pada saat teman-teman mendengarkan narasumber kita ya dengan Ibu Dila ya yang sudah hadir dengan kita. Nanti kita akan membahas tentang marketing ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk fokus, nanti kita juga akan ada pertanyaan, atau kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan juga, yang punya pertanyaan yang bagus juga, kita akan memberikan hadiah untuk teman-teman. Gitu. Oke, thank you sekali lagi Mbak Meta, dan teman-teman kita boleh sambut Ibu Dila. Halo Ibu Dila, selamat siang. Halo, selamat siang. Mas Faisal, selamat siang teman-teman BINUS semuanya. Sehat Bu Dila? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke. Nah, mungkin teman-teman silakan kalau misalnya nanti pada saat Ibu Dila memberikan presentasinya, pastikan mic-nya teman-teman ya tetap di mute supaya tidak ada suara yang bocor. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaannya pada saat Bu Dila mempresentasikan ya, bisa dituliskan dulu di kolom chat supaya nggak lupa, karena nanti kita akan bacakan di sesi Q&A. Nah, Ibu Dila, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Silakan. Oke, thank you Mas Faisal. Thank you. Mungkin sebelum saya share presentasi saya, first of all, terima kasih untuk tim dari BINUS ya, segenap jajaran tim dari BINUS, Ibu Yeni, Mas Faisal, dan semua tim dari BINUS untuk for having us MPM di acara yang keren habis hari ini. Dan juga thank you for the tim MPM RAN for inviting me, dan thank you untuk semua teman-teman mahasiswa yang sudah antusias hari ini untuk membuka diri untuk belajar hal baru, walaupun tadi ada sedikit ini ya, bahwa itu ada wajibnya gitu, tapi hopefully yang saya sampaikan hari ini akan berguna untuk teman-teman ke depannya ya. Jadi ada key takes away lah yang bisa dibawa walaupun itu diwajibkan gitu ya.
Oke, saya akan langsung share screen saya Kak Dila, sebentar. sambil Kak Dila share, saya mau bangunin teman-teman yang bobok nih. Kak Dila cantik sekali loh teman-teman. Ayo harus on cam nih. Saya kaget loh, itu di e-flyer sama aslinya tuh jauh lebih cemerlang nih aslinya ya. Tuh teman-teman langsung buka kamera nih Kak Dila nih. Ayo teman-teman Oke, on nih, cam ya. Farsha tuh pertama tadi buka terus nih Farsha ya. Kayaknya lihat Kak Dila langsung nggak nutup-nutup kamera lagi ya Farsha ya. Ada Waduh. Bernardi atau siapa nih? Terima kasih juga Kak Dila. Semoga teman-teman yang ngantuk jadi melek nih, karena Kak Dilanya cantik sekali hari ini nih. Aduh, Ibu Silakan bisa Kak Dila. Oke, thank you semuanya. Well, tadi ya, ini ketutupan sama, kalau di screen saya ada ketutupan sama apa namanya, beberapa item boxnya di teman-teman enggak ya? Enggak, di sini bersih. Oke, kalau gitu. Perkenalkan, nama saya Dila. Sebenarnya nama saya Nurfadila, tapi biar singkat dipanggilnya Dila aja. Well, saya adalah seorang marketing yang which sekarang ini bekerja di MPM. Saya bisa bilang bahwa I'm a marketer in tech ya, karena memang my background and experience adalah kerjanya kebanyakan memang di tech company, dan memang it's my passion anyway gitu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini ada yang mungkin ini ada logonya Nokia ya, udah pernah mungkin sebagai Gen Z nggak pernah ada yang pakai Nokia ya di sini ya. Ada yang pernah pakai Nokia? Cuman saya Kak Dila. Iya ya, cuma itu aja. Saya pernah Bu, saya pernah. Oh, Faisal Pernah masih ya? kecipratan Nokia. Masih Bu. Masih ya? Zaman Oke. SMP saya pakai Nokia. Oke, nah kalau masih logo yang ada tuh ini, di chat Kak, ada tuh benar, Kak benar. tuh. Bayangin ada Kak, ya? saya Waduh. Nokia pisang loh Kak Dila. Saya Nokia pisang pertama kali pakai Kak. Oke. Ya, saya dulu di Nokia sebagai commercial team. Kemudian di sini ada logo juga nih. Ada yang tahu nih logo apa? Ini oke, mungkin generasi Z sekarang juga udah nggak aware lagi ya. Ini adalah Sony Ericsson. Saya juga sempat kerja di Sony Ericsson as a National Promotion Manager, waktu itu di divisi trade marketing gitu ya. Nah, logo ini ada yang tahu juga? Oke, ini logonya LG Mobile, Life is Good ya. Jadi saya juga pernah sebagai section head untuk handle marketing di LG Mobile. Jadi spesifik untuk mobile phone memang at that time. Nah, kemudian pindah lagi nih saya. Ada yang tahu logo ini? Di chat Kak, di chat ada Kak. Oke. Jadi ini logo of course ya, this is a Microsoft gitu. At that time I was working also for Microsoft for 3 years sebagai product marketing manager. Nah, kemudian saya pindah ke Kartuku dan juga pindah ke startup setelah Microsoft. Kayaknya saya waktu itu berkeinginan untuk membangun Indonesia gitu ya. Jadi saya pindah ke startup Kartuku dan juga DimoPay. Waktu itu at that time mereka adalah first time enable untuk QR, untuk si pay by QR di DimoPay, dan Kartuku itu yang pertama kali mesin-mesin edisi yang ada di merchant-merchant tuh, yang sekarang sudah di-acquire dengan sama Gojek gitu ya. Pada akhirnya saya berlabuhlah ke MPM, which sebenarnya ada garis besarnya bahwa background saya adalah tetap di teknologi. Mungkin ditanya loh, kan MPM bisnisnya kayaknya tradisional deh, tadi kalau dijelasin gitu ya. Memang saya di tim digital transformation-nya yang memang khusus untuk ngebangun, nge-build innovation bisnisnya MPM, dan juga build foundation digital transformation dari setiap business unit kita. Jadi gitu. Singkatnya kayak gitu ya. Nah, hobi saya traveling dan parlo un po' italiano. Jadi saya bisa berbicara sedikit Italia. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nanti chat saya nanya-nanya gitu ya, catch up, itu bisa find me di my Instagram @fadila4. Next, jadi itu perkenalan sedikit tentang saya. Kemudian kita masuk ke topik kita hari ini ya, langsung ke sorry, ini screen saya masih full kan ya? Enggak ini ya? Masih full. Okay. Masih aman. Oke. Jadi masuk ke topik
kita hari ini, which is saya akan share tentang new marketing ya. Jadi kenapa sih saya bilang new marketing bukan marketing aja gitu. Nah, mungkin saya bisa cerita dari background-nya dulu. Kan digital touch point, kayak website, kemudian juga di seluler gitu ya. Sekarang ini udah jadi di apps gitu maksudnya. Ini tuh udah jadi main driver gitu dari customer experience. Nah, marketing secara nggak langsung itu udah berubah menjadi sektor yang digerakkan oleh teknologi. Jadi marketing yang sekarang kita nggak bisa lagi tuh bergerak sendiri, tapi juga kita harus adapt dan juga paham dengan teknologi itself. Nah, kalau kita berada di satu perusahaan dan nantinya one day gitu ya, teman-teman di sini ada yang akan jadi marketer gitu di satu perusahaan, mungkin di MPM gitu ya. Teman-teman udah nggak bisa lagi tuh cuma punya mindset marketing as a marketing, tapi harus adapt dengan teknologi dan juga harus working very closely with the tech team, IT team, dan juga product team. Harus jadi teman baik karena marketing itu harus bisa memfasilitasi the real digital disruption di perusahaan tersebut. Nah, kalau di masa lalu mungkin masing-masing masih bisa operasi sendiri-sendiri, bisa silo. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa lagi. Orang bisnis dan teknologi itu perlu beroperasi sebagai satu unit dan sama-sama bertanggung jawab atas hasil yang sama gitu ya. Jadi sekarang udah kolaborasi lah, kita berjalan hand in hand dengan tim teknologi itu untuk saling melengkapi. Nah, teknologi itu adalah pendorong terbesar nih bagi marketing untuk mendorong brand experience, conversation, hingga acceleration gitu ya dari each marketing funnel. Jadi that's why kita sebutnya itu adalah sebagai new marketing. Nah, next-nya lagi itu new marketing juga ada data nih. Data is the new oil. Kenapa? Karena orang kaya adalah sekarang ini orang kaya adalah orang yang paling banyak memiliki sumber daya alam. Kalau dulu orang kaya adalah orang yang paling banyak memiliki sumber daya alam kayak minyak. Nah, kalau sekarang justru enggak seperti itu lagi. Sekarang justru orang yang punya data paling banyak itu adalah dia yang paling kaya. Contohnya siapa? Ya Facebook, Amazon, Google gitu ya. Jadi data is the new oil gitu untuk di era sekarang. Jadi minyak itu udah digantikan oleh data, aset yang ada di mana-mana jadi aset yang paling berharga saat ini gitu ya. Dengan pertumbuhan, of course ini karena didrive oleh pertumbuhan teknologi, perkembangan teknologi. Nah, minyak bagi ekonomi industri ini sekarang ya data gitu. Jadi orang-orang yang tidak memiliki atau mereka nggak peduli sama data, company manapun sudah pasti dia tidak akan bisa catch up di era seperti sekarang ini gitu ya, karena memang ini udah eranya data gitu. Tapi data yang seperti apa dulu nih gitu kan. Nah, tanpa data tools itu useless atau teknologi ya tanpa data tools itu useless. Tanpa software, data itu juga nggak bisa di-manage gitu. Tapi dua-duanya even useless tanpa clear value. Kan tadi saya bilang bahwa orang yang punya data itu adalah orang yang paling kaya sekarang ini. Tadi ya kayak Facebook dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka itu juga nggak tahu cara ngolahnya, itu juga mereka bakalan jadi itu jadi beban juga ya buat mereka gitu. Tapi kalau mereka bahkan nggak tahu data ini value-nya apa dan tujuannya mereka kumpulin data ini untuk apa, itu juga akan menjadi useless gitu. Jadi sebenarnya untuk kita akuisisi suatu data customer, data apapun ya behavior-nya customer, kita harus tahu dulu nih clear objektifnya dari data tersebut. Kira-kira kita pengen ngambil data ini, misalnya kita mau minta customer registrasi, tujuannya untuk apa sih? Kita mau dapat value apa sih gitu. Jadi kita benar-benar harus mikirin gitu tujuan dari
data tersebut apa? Kita harus memanfaatkan data sedemikian rupa agar data tersebut bisa, satu, data itu bisa melihat potensi, bisa mengidentifikasi masalah, bisa mempredik dan juga bisa ngeplan gitu ya ke depannya. Nah, kemudian fokus marketing sekarang ini adalah bagaimana meng-acquire data sebanyak-banyaknya. Memang tugasnya marketing sekarang, karena ini sama dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu tuh di billboard, di TV, tugas kita kan top of mind gitu. Nah, sama sebenarnya. Tapi dia masuk dulu ke website kita, dia cari-cari, discovery, kemudian dia interest, dia registrasi, dan lain sebagainya. Jadi fokus marketing ini gimana tuh kita meng-acquire data sebanyak-banyaknya yang bermanfaat buat memberikan rekomendasi terbaik, baik untuk customer kita dan juga creating value untuk perusahaan gitu ya. Sorry? Oh, oke. Dan juga pastinya ujung-ujungnya pasti kita pengen ini ada leads conversion yang diharapkan gitu. That's why intelligent customer experience ini sangat penting karena ini bisa jadi guiding lights gitu untuk tim decision. Mohon maaf, Kak Dila, Kak Faisal, apakah Kak Dila putus-putus suaranya? Iya, sepertinya Kak Dila suaranya agak putus-putus tadi. Iya. Putus-putus ya. Beberapa ini udah oke, menit udah pertama. Ini barusan muncul lagi. Mungkin apa? Muncul lagi. Internet jadi, sepertinya. Internet sih kayaknya. Jadi intinya sekarang tuh sekarang itu marketing turunannya adalah udah lebih ke fokusnya kita adalah meng-acquire customer sebanyak-banyaknya. That's why kita butuhkan intelligent customer experience seperti itu. Jadi marketing itu bisa jadi guiding lights untuk tim decision gitu. Karena dengan collecting dan menganalisa kontekstual data tentang customer dan industri trend dan juga behavior customer, kita tuh bisa punya holistic understanding gitu, yang nantinya itu bisa mengintelligent customer kita gitu, untuk bisa jadi lebih dekat lagi dengan mereka, bisa lebih tahu lagi apa maunya mereka seperti itu. Nah, kemudian ini cuma memperlihatkan saja pergerakan dan juga evolusi dari marketing itu sendiri ya, dari bagaimana marketing itu berkembang sesuai dengan teknologi dan bagaimana teknologi dan marketing saling berkesinambungan, menyesuaikan dengan zaman dan juga untuk dapat memberikan kepuasan customer. Jadi kalau dulu itu masih word of mouth aja berkembang menjadi mass marketing gitu ya, di koran, di apa gitu ya, kemudian berkembang lagi menjadi digital marketing, di smartphone dan lain-lain, dan sekarang itu udah berkembang lagi menjadi intelligent marketing. Jadi marketing bukan cuma one way, bukan cuma ini aja, tapi customer behavior-nya pun udah kita lihat gitu. Karena dengan IoT sensor kita tuh udah bisa tahu tuh pergerakannya mereka sukanya apa, kita udah bisa kasih rekomendasi, semua tuh serba cepat gitu. Nah, karena itu pun ekspektasi dari customer kita gitu ya. Nah, mungkin kebayangnya tadi Mbak Dila ngomong apa sih gitu. Aku ada punya video gitu ya, yang mungkin bisa aku play. Bentar. Imagine you're walking down a street looking for some brand new styles to wear that won't be too hard. Imagine you're walking down a street looking for some brand new styles to wear that won't be too hard on your pocket. Just then, you get a notification from a store that personally welcomes you to a unique shopping experience, and you decide to walk in. Just as you begin exploring, you know this is the place. As you walk into an aisle, you come across a stylist who's ready to assist you. And she seems to know what you really want. She's not wasting your time. She really knows what you came looking for.
She helps you try out the latest from your favorite brands at the price that you always shop for. What's more, you also get a notification about a personalized discount on some accessories to go with. Is this really happening? No way. Now tell me, what are the chances you're going to get out of the store without making a purchase? I must say, very few. So let's take a look at how you can provide such an experience to your customers, no matter what you sell. If you're a store manager, you'll be alerted when your customer has entered the store. You'll find details of her shopping profile right on your dashboard. Find out what your customer is interested in. Does she have strong brand preferences? Is she looking for a particular discount? Is she a gadget freak or a fitness freak? Maybe. Does she shop regularly or only on special occasions? Check out her purchase history, path to purchase, and shopping behavior. Ya, oke. Nah, jadi tuh tadi tuh memperlihatkan ya gimana kita itu marketingin satu produk udah bukan cuma kayak ayo dong beli produk kita gitu. Tapi kita benar-benar belajar, kita benar-benar tahu apa maunya customer, bahkan mereka waktu mereka mau jalan ke toko kita, itu tuh udah tahu tokonya. Karena udah di-alert tokonya itu dengan teknologi ya. That's why saya bilang marketing harus melek dengan teknologi dan juga data. Itu udah di-capture sama tokonya, si tim kasirnya udah ter-alert bahwa ada customer ini yang mau datang. Dia adalah umurnya sekian, dia sukanya apa-apa. Jadi begitu di-approach datang, itu tuh udah tahu, oh kamu sukanya ini ya, kamu mau. Jadi lebih personalize gitu ya. Karena ada apa ya tadi marketing digabungkan dengan teknologi. Karena memang eranya sekarang seperti itu gitu. Contoh singkatnya ya kalau kita belanja di Tokopedia ya, kadang-kadang kita belum masuk aja udah disuggest karena berdasarkan historical, mereka kasih kita rekomendasi berdasarkan histori yang kita kunjungin sebelumnya, kita cari di Google, padahal nggak ada hubungannya nih sama saya Tokopedia gitu ya, tapi mereka udah bisa memberikan rekomendasi itu karena tim marketingnya itu tahu gitu how to segment the right market, seperti itu ya. Nah jadi di sini ininya adalah intinya dari intinya dari barusan kita tadi lihat ya gimana personalized intelligent marketing itu diimplementasikan gitu, yang bisa dapetin kepuasan dari customer. Nah di sini tuh intinya dari intelligent marketing itu adalah personalisasi gitu. Kita tahu apa yang customer kita perlukan. Jadi setiap customer itu sekarang ini trennya memang udah seperti ini gitu. Customer tuh udah kayak apa ya, make them nggak perlu berpikir lama-lama gitu. Justru kita yang harus agresif menawarkan ke mereka. Secara smooth of course ya. Setiap customer tuh expect, kita tuh tahu gitu apa yang mereka mau. Mereka expect useful thing come to them without they having to seek it. Jadi memang quote unquote semalas itu gitu customer sekarang ini. Mereka memang maunya oh ya udah gue nggak mau pikir lagi gitu. Kalian punya apa? Coba tawarkan ke mereka dan dengan disesuaikan kalau bisa yang budgetnya juga masuk. Jadi mereka nggak perlu lagi tuh kayak effort untuk nego dan lain sebagainya gitu. Makanya that's why data itu is very important. Orang yang punya data itu udah pasti dia karena dia tahu customernya gimana, itu dia udah pasti akan jadi orang yang kaya gitu ya. Dan personalization ini, intelligent marketing turun ke personalization itu adalah hal yang penting gitu. Nah, hal yang penting juga dengan personalisasi ini, si customer ini direcognize gitu sebagai customer dan memang itu yang mereka mau gitu. Kita tuh selalu tahu siapa mereka dan apa yang mereka udah lakukan di channel mana dan device mana gitu ya. Kemudian saat kita ngedeketin mereka juga kita bahasanya juga beda, ngedeketin iklan yang ada ke Bu
Yeni dengan iklan yang ada ke mahasiswa gitu ya, pasti beda karena mungkin Bu Yeni bacanya biasanya mungkin berita yang lebih serius mungkin ya Bu ya. Mungkin kalau mahasiswa ngelihatnya K-pop, kemudian hal-hal yang mungkin tas yang lucu-lucu, ya itu pun that's why karena personalize itu, karena ada intelligent marketing, karena ada data yang memang di-create sedemikian rupa gitu ya, makanya hasilnya yang keluar adalah lebih personalized gitu. Dan juga consistent experience, jadi smooth sama consistent experience through all platform. Jadi mau ada website, buka di website, di desktop, buka di mobile, buka di app, semuanya harus sama gitu. Karena kalau nggak sama, customer nantinya akan bingung loh. Tadi saya buka Tokopedia, warnanya di sini hijau, kok di sini warnanya biru, udah beda. Itu udah customer udah kehilangan trust user kalau kayak gitu. Jadi memang harus punya consistent experience juga through all platform. Kemudian anticipate juga customer future need gitu. Jadi kalau misalnya kita punya advantage knowing personal details-nya mereka, browsing behavior-nya mereka gitu. Kita harus punya power untuk predict what's coming next. Kita harus tahu, oh dia misalnya mereka beli, kalau di kita ya di MPM, mereka beli motor Honda atau mereka beli mobil di kita. Kita bisa predik tuh, mereka biasanya akan harus balik lagi ke kita itu kapan, dan mobil apa kira-kira yang kita akan tawarkan next-nya ke mereka gitu. Dan promo jenis yang kayak gimana, karena kita udah punya behavior mereka gitu untuk target persona ini biasanya mereka sukanya apa, dan kita lihat orang yang udah menggunakan produk kita dia biasanya buka ads apa dan lain sebagainya. Jadi kita bisa predik mereka gitu ya, dengan mungkin mereka akan beli mobil lagi di 3 tahun ke depan dan lain sebagainya. Dan jangan lupa di era personalisasi ini juga respect customer juga. Jadi walaupun kita quote unquote ngintip ininya mereka, tapi juga kita harus punya data privacy gitu, karena data privacy ini is very important ya right now dengan sudah berkembangnya transmisi data sedemikian rupa. Jadi kita harus punya disclaimer dulu ke customer kita. Jadi itu pun menimbulkan rasa trust dari sisi customer-nya. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin saya kasih video satu lagi ya untuk ngomongin tentang si personalisasi ini. Welcome back, Maria. Nah, jadi itu sama juga ya. Jadi bagaimana memang sekarang ini eranya udah ke era di mana personalisasi itu sedemikian rupanya gitu, dan sampai ke tahap tadi ya, kalau teman-teman lihat dia bawa temannya aja, bahkan kita udah bisa, harusnya kita sebagai marketer kita udah bisa tahu temannya itu siapa, sukanya apa, dan lain sebagainya gitu ya. That's why as a marketer we really need to know our customer kita, untuk kita bisa jadi tahu strategi apa yang kita harus bisa lakukan ke mereka, dan gimana data yang kita ambil nantinya, karena kan tadi saya bilang ya, marketing itu sekarang ya pasti acquiring data gitu, pasti kita mau ambil data sebanyak-banyaknya, tapi kalau data tersebut nggak berguna juga jadinya percuma. Nah, that's why kita benar-benar harus tahu customer kita siapa sih gitu. That's why mungkin awalnya sebagai sebagai marketer
ini saya kasih contoh aja ya. Kita tuh harus bisa ngedefine saat kita punya produk, baik ini kalian kerja di perusahaan maupun kalian mau bikin satu produk sendiri deh gitu ya, yang kecil-kecilan gitu ya. Kalian tuh harus tahu dulu, customer saya itu sebenarnya siapa sih, dibayangin dulu. Dan coba digambarin dulu, day to day-nya mereka tuh biasanya mereka ngapain. Kan pasti udah tahu umurnya umur berapa. Mereka tuh biasanya dari mereka bangun tidur, mereka tuh ngapain sih kerjaannya gitu ya, dibikin dulu customer journey-nya. Baru kita bisa masuk ke kira-kira kita masuk ke mereka tuh pakai approach apa ya gitu. Ini cuma salah satu contoh ya. Kemarin kita bikin ini MPM untuk kita bisa apa namanya ceritanya kita targeting kita adalah yang profesional. Kita mau lihat lah dari pagi mereka ngapain sih dan kita mau lihat possibility-nya kita mau hit mereka tuh di mana gitu di journey mereka yang mana gitu untuk ads-nya. Kemudian kok ini nggak bisa next ya? Oh, sorry. Ini juga salah satu contohnya. Kita tuh benar-benar kita apa namanya define nih motorcycle user tuh mereka tuh journey-nya gimana sih dari awal mereka aware sama misalnya produk motor sampai mereka akhirnya beli, sampai mereka akhirnya enjoy produk kita, terus kita nurture lagi dan lain sebagainya. Kita pakai journey-nya tuh gimana sih gitu. Biasanya mereka ini benar-benar kita jabarin juga. Biar apa? Biar memang kita nggak mau lose the moment of our customer gitu. Karena memang sekarang eranya se-agile itu dan sedinamis itu. That's why we as a marketing really need to apa namanya segment our target audience dan juga right moment-nya si customer kita itu kapan gitu. Nah, juga ini ya, ini tadi kan kalau yang tadi misalnya right moment-nya dia. Nah, kalau yang ini kira-kira mereka tuh saat mereka lagi di tahap ini mereka itu ngapain aja sih gitu. Ini kita juga coba jabarin gitu. Jadi ini kayak kalau yang tadi itu lebih ke journey-nya mereka saat mereka mencari motor gitu ya. Kalau ini journey-nya mereka tapi lebih ke kira-kira channel apa gitu yang kita secara generik dulu yang mereka biasanya lihat gitu. Dan apa yang biasanya mereka lakukan kayak gitu. Jadi emang kita harus menggambarkan si customer journey kita tuh sedemikian rupa gitu biar kita nggak lose moment of course. Gitu ya. Nah, ini setelah kita kan tadi journey-nya kita udah gambarin gitu ya, kemudian datanya kita udah acquire. Nah, jangan lupa kita juga harus memonitor apa yang sudah kita lakukan dengan marketing funnel yang tepat gitu ya. Kalau di MPM kita melakukannya dengan ini nih. Jadi rumusnya gampangnya DIR PESA gitu. Jadi discovery, interest, engage, registration, participate, enjoy, share to online dan juga advocate. Jadi ini kita bagi-bagi, ini kan ada warnanya beda-beda ya. Kalau di sini saat mereka masih discover sama interest, udah beda tuh channelnya. Mereka kita arahkannya juga call to action-nya kemana sih gitu. Ini campaign-nya pun berbeda gitu. Mungkin ini campaign-nya yang kita lakukan adalah ayo kunjungi website kita, kunjungi sosial media kita. Biasanya gitu ya. Nah, kalau udah mulai ke engage, ini adalah udah akuisisi nih. Kita minta mereka memang kita udah dapetin datanya. Kita udah mau mereka isi form. Kita udah mau mereka udah high level lagi gitu ya. Ya udah di sini kita ada campaign lagi, kita kasih lah misalnya saya begitu mereka udah datang ke website kita kasih gimmick atau apa ya biar mereka mau atau kita bikin gamification gitu biar mereka mau isi gitu ya detail tentang kan kalau di Tokopedia, saya ngambil contoh Tokopedia memang itu yang paling gampang ya, atau Gojek. Mereka benar-benar bikin gamification tuh, itu smooth banget gitu. Jadi, yuk isi data diri kamu, lengkapin, atau mereka bikin challenge. Kalau dilengkapin nanti dapat hadiah gitu. Padahal itu adalah salah satu contoh dari campaign-nya mereka untuk push ini gitu ya. Dan juga begitu mereka udah registrasi customer-nya, pasti mereka mau si customer ini berpartisipasi dengan apa ya transaksi dong atau membeli produk atau apapun itu ya jadi atau rental atau apa ya gitu jadi di sininya pun ada lagi nih activation campaign kita bikinin lagi mereka kita engage mereka biar apa namanya
kita kasih mereka promo, ayo nih kamu tadi lihat ini kan, yuk beli sekarang karena spesial buat kamu doang nih, kamu dapat 20% gitu. Yang sering kayak gitu tuh Tokopedia sama Zalora ya. Saya karena ini lumayan sering banget tuh kena kena si activation campaign ini karena saya udah jadi apa namanya existing customer mereka gitu. Jadi mereka akan terus iniin saya lah seolah-olah mereka kasih red carpet gitu ke saya. Mereka bikin saya merasa spesial lah gitu. Pokoknya ini hanya untuk kamu, hanya untuk kamu. Ayo sekarang Dila gitu. Jadi ada trik-triknya masing-masing gitu. Dan di sini ada retention atau loyalty campaign juga. Kita minta mereka udah happy nggak mereka dengan produk kita. Yuk share produknya. Ini ada campaign yang berbeda lagi nih. Nah saat brand kita udah di advocate-nya tuh organik, orang udah benar-benar lu beli produk gua aja deh, udah word of mouth organik, lu beli produk lu belanja di Tokopedia aja deh, murah banget. That's the moment of truth bahwa your marketing is legit, your marketing is successful karena customer kamu udah beli produk kamu dan dia sudah willing untuk memberikan testimoninya dan word of mouth-nya kayak advokasinya ke yang lain itu adalah the ultimate moment of marketing gitu ya bahwa bisa dibilang your marketing is successful. Makanya kita ukur nih di sini conversion-nya. Jadi kan ada conversion-nya ya, kita ukur per conversion drop rate-nya tuh berapa persen gitu. Dan memang masing-masing industri pasti berbeda, masing-masing apa namanya platform juga pasti berbeda. That's why kita harus tahu dulu industri benchmark-nya berapa gitu. Makanya dan kita pengen punya strong-nya di mana nih, di mana dulu. Nggak bisa kita langsung fokus semuanya nih, nggak bisa. Kita harus tahu dulu kalau brand yang baru mulai, udah pasti kita pengen di sini dulu. Makanya kencengin di sini dulu. Kalau brand yang mungkin sudah berjalan sudah beberapa tahun, itu harus ngejar di sini. Misalnya startup pun ada beberapa ininya ya, ada beberapa strateginya gitu. Nggak mungkin startup baru mulai dia tiba-tiba udah langsung di retention. That's impossible. Makanya ini pun mereka berjalan beriringan tapi strategi marketingnya harus difokuskan ke mau apa dulu gitu. Nah ini cuma contoh caranya kalau misalnya kan ada ya ini di MPM juga kita melakukan ini ya. Jadi untuk customer kita slicing nih data-data yang kita dapat. Kita slicing atau kita bagi kategorinya ada cold, warm, hot, wind. Itu tuh kita bagi. Kenapa? Karena kita akan nge-treat mereka beda-beda. Kalau yang cold itu kita definisikan dulu. Cold itu orang yang apa sih gitu. Misalnya dia cold itu dia yang cuma datang ke website kita tapi nggak ngapa-ngapain. Tapi dia ada willingnya sebenarnya ke website kita kan berarti karena apa nih? Oh mungkin dia kena iklan. Ini customer ini karena dia udah ke website dia bisa kok kita push lagi untuk ke arah selanjutnya ya ke stage selanjutnya gitu. Kalau warm itu apa? Misalnya orang yang memang udah ada keinginan lebih daripada yang si cold. Hot memang dia udah punya uangnya, udah punya semuanya lah ya. Dan kalau win ya itu udah terjadi dia akhirnya beli gitu produk kita. Nah treatmentnya tuh beda-beda kita nggak bisa samain gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin di sini punya pengalaman pasti banyak ya belanja online atau teman-teman pernah ninggalin data di mana diingetin sampai dia halo Dila gitu sampai ke nama kamu itu udah personalized email dan treatmentnya pun mereka udah kategoriin kamu tuh kamu masuknya di yang mana gitu mungkin levelnya kamu masih di share beberapa yang masih light. Kalau kamu udah pernah bilang bahwa saya mau beli nih uangnya udah ada misalnya kalau beli rumah ya atau beli mobil ya pasti kamu dikejarnya dengan treatment yang berbeda lagi gitu pasti udah kalau itu udah langsung di call sama salesnya dan lain sebagainya karena kita nggak mau lose momennya si customer gitu karena kalau data kita nggak giniin nggak akan valuable so that's why marketing harus pinter dengan teknologi hand in hand gitu ya biar kita tahu teknologi apa sih yang sekarang tuh kita perlukan gitu untuk kita bisa jalanin ini ya. Nah kemudian juga ada scoring juga gitu. Nah di website semuanya Tokopedia itu mereka pakai scoring. Customer ini datang ke sini Gojek ini tuh mereka tuh dia kategorinya apa? Dia masuk ke kategori skor apa nih gitu.
Karena nanti di treatnya beda gitu, kayak yang tadi nih, kayak yang ini juga, treatmentnya akan berbeda-beda. Kan, kalau di Gojek kan ada, kamu tuh si Sultan, apa si siapa ya, anak juragan, sultan gitu kan. Itu cara mereka juga tuh untuk nge-treat masing-masing customer-nya yang berbeda-beda, tapi mereka bikin itu jadi gamification. Nah, kalau di MPM memang unfortunately kita bukan produk yang semasif itu ya, karena kan kita jual mobil yang memang harganya pun bukan harga murah. Jadi kita harus treatment-nya pun berbeda gitu, cara gaya marketingnya pun berbeda. Tapi saya ambil contoh kayak tadi ya, Gojek dan Tokopedia, mereka bisa melakukan marketing sedemikian rupa gitu. Jadi kalau teman-teman sadar tadi ya ada yang juragan segala macam, itu sebenarnya the way mereka memang men-slicing kalian biar kalian mendapatkan personalisasi the best recommendation dari mereka. Ujung-ujungnya pasti ya mereka mau transaksi di mereka gitu. Nah, ini dari Steve Jobs gitu ya, saya quote gitu, bahwa customer experience is the battleground. 80% of the customer says that experience a company of customer says that the experience a company provide is as important as its product and service. Jadi memang customer experience itu penting banget, bahkan lebih penting daripada produknya sama servisnya kadang-kadang. That's why tadi aku bilang kita harus slicing si experience customer kita sedemikian rupa biar customer kita saat dia datang ke toko kita, baik itu online maupun offline tokonya, itu mereka ngerasa kalian ngerti gitu sama kemauannya mereka, UI UX-nya pun sesuai dengan demografis atau target audiensnya gitu ya, yang easy to use dan lain sebagainya gitu. Jadi ini sebagai catatan aja gitu bahwa memang this customer experience is very important, seperti itu. Sejauh ini ada pertanyaan atau bingung kecepatan? Enggak ya? Saya boleh tahu nggak saya berapa menit lagi ya untuk share-nya Mas Fadli? Ya, kita selesainya jam 3-an sih, gitu, jam 3. Oke, jam 3 ya. Oke. Oke, kalau gitu. Saya boleh lanjut ya. Nah, jadi where do I start sih to acquire customer data? Kalau misalnya kita sebagai marketer yang baru atau sebagai seorang marketer atau memang kita baru mau punya perusahaan sendiri nih gitu. Di mana sih kita start untuk acquire customer data? Nah, ininya adalah define your own media asset. Media asset ini adalah it is a touch point where you meet your customers for the first time. Apa aja sih? Ada namanya website, ada juga sosial media, ada kamu join event, trade show gitu ya. Saat kita ada kopdar itu juga bisa, atau sama KOL gitu ya, itu pun bisa, cold calling pun bisa, print ad pun bisa. Jadi di setiap on media, saya sebutnya ini on media, itu kita define call to action-nya begitu customer ini datang ke website kita atau datang ke sosial media, apa yang kamu mau mereka lakukan gitu. Nah, kalau kamu mau dapetin datanya mereka, dan bikin campaign yang memang bisa ngedrive mereka untuk mereka ninggalin datanya mereka. Misalnya, ayo kamu isi sekarang, nanti kamu mendapatkan diskon 10% kalau kamu beli di kita. Nah, seperti itu ya. Itu cuma salah satu contoh aja. Di website pun begitu mereka datang, yuk karena kamu pengguna baru, kamu berhak mendapatkan XX% contohnya gitu. Jadi call to action-nya tuh clear gitu. Kamu mau acquire customer-nya di mana, dan call to action-nya pun harus jelas gitu. Nah, gimana sih cara acquire data gitu ya, dan juga ini acquire data dan juga melakukan strategi inilah ya, akuisisi ya. Of course pertama, kita ngelihat pesaing kita tuh ngapain sih, biasanya kan ini hal yang paling gampang ya. Kita lihat dulu tuh,
kompetitor kita tuh ngapain sih gitu. Mungkin kompetitor kita nggak punya semua jawabannya gitu, tapi ini akan sangat membantu untuk melihat apa yang dilakukan orang lain di industri ini. Nah, kita bisa melakukannya dan meningkatkannya lebih baik gitu. Jadi kita belajar dari kesalahan-kesalahannya mereka juga gitu. And where they are falling short. Kita belajar dari kegagalannya mereka. Jadi kita berusaha lebih baik lah. Makanya that's why rajin-rajin ngeliatin, kita punya marketing namanya social listening untuk ngeliatin kompetitor itu melakukan apa, kompetitor itu ngapain gitu. Ada teknologi AI ya untuk melihat hal itu juga gitu. Jadi tapi manual juga bisa kok, kita pakai hashtag aja, misalnya mereka punya campaign apa, hashtag manual gitu. Kita liatin aja, mungkin kita targetin misalnya kayak kalau auto deals gitu ya. Kompetitornya adalah Karo, mobil 123, OLX ya, sama apa lagi gitu. Nah, itu aja yang dilihat, 3 itu. Kita nggak perlu lihat semuanya, kita belajar dari mereka gitu. Karena kan mereka yang sudah lebih dulu gitu ya, waktu itu auto deals baru. Nah, kemudian consider juga budget kita gitu. Jadi memang yang masih paling kita bisa acquire data paling banyak itu memang kalau dulu tuh tradisional atau kita bayar ads gitu ya sebanyak-banyaknya. Tapi kalau misalnya kita memang punya budget yang very tight, ya udah kita eksperimen aja. Tapi jangan lupa organik kita juga dikencengin gitu. Organik itu apa? Gampang kok. Organik itu kita dengan sesimpel kita bikin-bikin quiz, kita bikin-bikin artikel, itu pun udah nge-build organik kita jadi ini ya, lebih strong lagi gitu. Nah, kemudian ini juga gitu, target audience tadi ya, kita harus tahu dulu target audience kita siapa. Build organic base tadi juga sama kayak tadi saya maksud. Kemudian start off with 3 channel maksimum. Maksudnya di sini bukannya berarti kalian nggak bisa ngelakuin strategi marketing lebih dari ini, bisa, tapi coba ambil fokus maksimum 3 aja gitu. Apa kira-kira, kan ada channel marketing itu kan ada Instagram tadi ya, Facebook, channel ads ya, YouTube, SEO gitu ya, SEM, paid social referral. Nah, kalian fokusin di 3 aja maksimum, paling ini yang mana gitu. Kemudian A/B testing, rajin-rajin do A/B testing karena kita nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak. Karena yang Gojek lakukan belum tentu itu bisa apply juga di MPM. Apa yang Tokopedia lakukan itu bisa berhasil juga di MPM karena industrinya berbeda gitu. Jadi cara taunya kita ini adalah dengan doing A/B testing sebanyak-banyaknya, hipotesa, harus rajin-rajin belajar bahwa ini jalan, ini enggak. Makanya kita punya key metrics yang memang setiap hari kita bisa lihat agar kita bisa tahu improve-nya itu ada di mana gitu. That's why memang marketing tuh harus very agile dan harus cepat. Makanya tidak bukan yang kayak orang-orang bilang kalau dulu marketing ya cuma kreatif, habiskan uang dan lain. Enggak, sekarang tuh all about data gitu ya. Nah, mungkin ya ada 10 menit lagi, saya mau share tentang Bu Dila, maaf. Ya. Kak Dila, maaf. Ini jam 3 tuh termasuk dengan Q&A Oh, termasuk tadi. Q&A, ya udah kalau gitu. Kalau Mau gitu kita mungkin masuk Q&A? boleh. Boleh ya. Mungkin nanti teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Apakah ada yang mau bertanya? Bisa dikirimkan via kolom chat. Karena waktu kita terbatas banget nih. Dan kita juga masih ada ini ya tadi ya dari Kak Meta hadiah untuk teman-teman. Silahkan untuk pertanyaannya. Oke. Sore. Oke, ini ada dari Jason Fiorenzo. Saya ingin bertanya nih Kak, dengan banyaknya orang yang sudah melakukan marketing secara digital, bagaimana cara kita dapat stand out di antara mereka semua nih? Oke. Ya, memang sekarang kan semua orang, aku langsung jawab aja berarti ya. Oke. Jadi
sekarang ini kan memang semua orang di semua channel everyone teriak gitu ya. Nah, cara bikinnya kita stand out apa? Itu dia tadi satu sebenarnya. Kita perlu tahu customer kita itu sebenarnya siapa sih? Itu satu ya. Jadi kita tahu tuh channel mana yang tepat dan kita hit customer yang tepat gitu. Jadi dan sesuai dengan yang mereka butuhkan gitu. Jadi itu yang pertama kayak yang tadi saya informasikan. Dan yang kedua itu adalah kita bikin memang konten yang sesuai dengan customer target audiens kita gitu. Jadi kita harus lihat juga trennya kan sekarang konten marketing gitu ya. Kita pun harus update dengan hal tersebut. Jadi kita bikin semua marketing kolateral gitu ya, marketing konten yang memang disesuaikan dengan target audiensnya gitu. Jadi memang stand out itu banyak ininya ya, banyak apa ya kalau saya bilang ya, banyak terms-nya lah. Memang yang paling gampangnya ya kalau mereka punya uang ya udah pasti stand out karena mereka akan terus dikejar tuh si audiensnya. Tapi dengan minimum budget pun kalian bisa lakukan itu kok. Dengan konten kreatif, bikin konten yang memang cukup kreatif dan sesimpel bikin engagement yang tinggi. Jadi kayak bikin excitement di sosial media, kalian invite bikin quiz-quiz untuk get their attention dulu nih gitu. Karena kalau stand out di sini maksudnya stand out dari sisi apa dulu gitu kan, pasti kan kita pengen get top of mind mereka dulu ya, kita mau undang mereka dulu nih ke website kita atau ke sosial media kita gitu kan. Itu sih banyakin bikin activation tactical dan do a lot of A/B testing. Tapi yang paling utama sebelum melakukan itu kita tahu dulu audiens kita siapa. Jadi turunannya nanti gampang untuk, saya nggak bilang gampang ya, tapi turunannya lebih mudah lah untuk kita bisa define, oh bahasa yang kita harus lakukan, yang harus kita pakai ini nih. Kalau sama yang ini audiens ini pakainya mungkin ngomongnya bro, kalau sama yang ini ngomongnya apa gitu. Jadi kalian ngomongnya udah lebih udah lebih personalized gitu. Semoga menjawab ya Jason ya. Oke, jadi Terima kita kasih Kak Dila atas bisa jawabannya. ini dulu ya. Silakan Jason. Sudah cukup menjawab. Terima kasih banyak Kak Udah Dila cukup, atas oke. jawabannya. Terima kasih. Ini Oke, ada thank you Muhammad Jason. juga. Muhammad, silakan. Halo kakak-kakak, teman-teman. Halo. Ya, kalau tadi mengenai stand out, saya ingin bertanya untuk ke lebih maintain ya. Sebab di dalam era modern kayak teknologi terutama ya, kadang-kadang kan kita juga ada inovasi yang terkadang menjanggalkan perusahaan kita. Misalkan kayak ada SMS, namun tiba-tiba ada WA gitu. Jadi SMS bukannya tidak terpakai, tapi udah jarang yang pakai SMS kan gitu Kak. Nah, kan nggak bisa dong kita menghapus SMS untuk ke WA karena belum ada yang paham WA juga kan gitu Kak, itu maintain ya. Nah, jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara agar ini bukan kita bicara sampai ke ada komplikasi kayak lebih ke mempertahankan sih Kak, ya maintain tadi ya. Agar terus berjalan perihal nanti akan ada inovasi Kak dari ini ya marketing ini, teknologi. Terima kasih Kak. Oke, jadi maksudnya mungkin gimana caranya maintain existing user yang udah kita dapetin gitu kali ya? Agar mereka Iya. masih pakai produk kita terus-terusan gitu ya? Betul. Oke, jadi cara mempertahankannya mereka adalah yaitu tadi kita ada kan tadi saya tunjukin beberapa step ya. Ada step akuisisi awareness, kemudian step akuisisi, kemudian step nurture. Nah, di step nurture inilah dan juga step loyalty. Di step nurture itulah customer kita contohnya ingetin mereka kembali gitu. Dengan apa? Dengan channel kita email mereka, kita ingetin bahwa udah lama loh kamu nggak buka produk kita, yuk kunjungin yuk balik lagi, ini kita punya spesial program loh buat kamu. Kemudian atau enggak kita pakai WhatsApp atau channel apa lagi nih kira-kira yang memang mereka sering buka. Contohnya ada namanya mau engage ya, itu dia bisa nembus, kita do remarketing, nurture mereka, ini bisa tembus
sampai ke deadshop-nya mereka gitu. Jadi kalau saya lagi buka deadshop ini nih, suka muncul iklannya. Dila, udah yuk buruan buka gitu kan, suka ada gitu ya. Nah, itu salah satu part of nurture juga gitu strategi marketingnya. Jadi kita kejar mereka di tempat di mana memang mereka biasanya ada berinteraksi di mana sih gitu. Jadi ada, dan juga strategi kampanye pun berbeda-beda ya. Mungkin kalau di sini apa namanya, kita kasih additional promo, atau misalnya kita kasih mereka sesuai dengan behavior mereka di website atau di apps itu tuh, mereka terakhir ngelihat apa gitu. Nah, kita kasih diskon yang itu biar yang penting mereka transaksi say misalnya gitu ya. Itu salah satu contoh aja sih. Atau bisa diundang juga misalnya, yuk kita ada engagement atau apa, engagement event gitu ya, yang webinar atau lain sebagainya, biar mereka feel bahwa oh ada yang baru nih, saya sebagai customer-nya tetap diundang nih gitu. Jadi that connection tetap ada gitu sama si customer-nya, dan mereka nggak lupa tentang brand kita. Itu sih salah satunya. Semoga menjawab ya Muhammad ya. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, thank you Dimas ya tadi ya atas pertanyaannya. Nah teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, silahkan, kita masih ada waktu. Mungkin sekalian kita sesi Q&A, kita bisa kirim untuk link evaluasi juga. Mungkin Kak Ayu? Ya, oke sebentar ya. Nah tadi kan kita masih, kalau nggak salah dari Kak Meta, kita masih ada hadiah ya untuk teman-teman. Tadi sudah ada 3, terus tadi pertanyaan ada dari Jason dan ada dari Dimas. Oke. Oke, udah ada 5 nih. Kurang satu lagi atau udah? Udah ya? Ada pertanyaan yang belum dijawab, Mas Foy? Belum ada pertanyaan lagi? Oh, belum Teman-teman, ada. boleh? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau mungkin dari Kadila mau ngasih pertanyaan nih buat teman-teman Binusian. Mungkin bisa dites nih, kira-kira tadi pada merhatiin nggak sih gitu. Waduh, saya kasih tes lagi, kasihan. Oke. Mungkin apa boleh ya? yang simple aja, yang Mungkin mudah aja, yang mudah aja. Mungkin. Ya, mungkin pertanyaannya ke ini deh, kayak apa sih yang paling terpenting gitu ya dari sisi apa sih yang paling terpenting sekarang ini bagi seorang marketing? Nah, itu deh. Ya tadi saya sampaikan ya, apa yang paling terpenting sekarang ini bagi seorang marketing gitu. Ada yang Oke, Siska nih. Siska boleh on mic atau on cam? Siska Oktaviani. Ya, hadir Kak. Boleh, silakan Siska di. Oh ya, dari penjelasan Kak Dila, menurut saya yang paling terpenting itu data itu krusial banget ya buat marketing. Terus juga dikombin sama teknologi. Jadi kayak digital marketing kayak gitu Kak. Yang saya tangkap tadi. Oke. Well, itu bisa ada benernya, tapi sebenarnya lebih ke kayak yang paling penting sekarang sebagai seorang marketing itu ya, marketing tuh harus tahu tentang teknologi juga gitu, yang ujung-ujungnya adalah memang untuk meng-acquire data gitu. Ya nggak apa-apa lah, boleh dikasih buat Siska kalau gitu. Boleh ya, thank you Siska. Nih berarti tadi Siska juga merhatiin ini di awal-awal ya, data is the new oil ya tadi ya. Tapi kalau kita nggak bisa cara mengolah data, itu juga percuma ya. Jadi teman-teman juga harus tahu nih cara mengolahnya nih, datanya untuk apa, value-nya gitu. Oke, thank you Siska. Oke, next. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi sebelum kita akhiri ya. Tadi juga sudah diinfokan ya oleh Kak Ayu ya untuk link evaluasinya. Dan tadi
Jason Fiorenzo dan juga Muhammad Dimas nanti akan di DM oleh Kak Ayu untuk ditanyakan data-datanya, dan Siska juga ya. Jadi pastikan teman-teman dibalas DM-nya ya. Oke, teman-teman masih ada yang mau bertanya? Silakan loh. Ini mungkin kalau misalnya teman-teman punya apa ya, sedang ada study case mungkin, atau mungkin teman-teman lagi punya usaha ya, bikin usaha dan teman-teman mau berambah ke dunia digital ya, boleh silakan. Bisa ditanya ini kira-kira nanya ke Kak Dila nih, kira-kira menurut Kak Dila kayak gini oke nggak ya kalau saya maksudnya melakukan seperti ini gitu. Halo Kak, Oke. saya Ya, Haidar. dari siapa di mana? Saya Haidar. Haidar, iya. Silakan. Ya. Saya mau bertanya, di era digital ini marketing via digital itu bisa di-press ke sih budgetnya, jadi bisa low budget gitu. Tapi hasilnya efisien. Oke, low budget sebenarnya pasti bisa ya, tapi of course kita lihat dulu nih ininya, kamu talking about company atau UMKM gitu misalnya? UMKM. Oh, UMKM, oke. Iya. UMKM bisa kok, bisa banget. Caranya ya, sekarang itu kan tadi aku bilang marketing kan is very agile. Memang beberapa kita harus doing, asalkan kita tahu how to strategize dan tujuannya itu apa. Pertama itu ya. Jadi kalau kamu punya budget misalnya sekian, ya udah berarti kan kamu harus, saya nggak tahu budget kecil gedenya tuh berapa ya. Cuma untuk apa namanya, karena budgetnya kecil, tujuannya kita adalah pertama mungkin kita pengen kenalin dulu nih si produknya. Jangan expect untuk langsung terjadi jualan dulu ya. Itu nomor satu ya. Jadi sebagai marketing kita harus invest dulu untuk ada top of mind-nya customer. Karena it's investment jangka panjang gitu untuk build the brand. Nah, jadi kita build the brand-nya caranya apa? Mungkin kamu bisa pakai quote unquote teman terdekat dulu. Misalnya kalau kamu punya restoran, mungkin kamu bisa invite lah teman-teman kamu dulu dan minta tolong mereka untuk untuk nge-repost gitu ya tentang produk kamu. Itu kan udah marketing juga tuh, udah men-generate user generated content gitu, atau bikin quiz yang cuma berapa hadiahnya, tapi kamu minta mereka untuk ayo kamu post tag teman kamu dan lain sebagainya. There's a lot of things yang kita bisa lakukan sekarang. Justru sekarang ini adalah eranya di mana siapa aja bisa beriklan gitu. Atau kamu bisa creatively bikin konten aja gitu. Konten itu sekarang bisa viral ya gitu, dan itu pun bisa ngebawa brand kamu gitu. Jadi everyone bisa play the game di sini gitu. Makanya pinter-pinteran untuk mungkin kalau company besar itu bisa hitnya adalah dengan advertisement ya, yang wah terus-terusan kamu dikejar dengan iklan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk skala kecil ya kamu bisa itu kreatif dengan konten-konten, kreatif dengan activation-nya gitu. Jadi nggak melulu semuanya ada budgetnya, tapi mungkin terbatas gitu. Dan untuk iklan Facebook-nya dan lain sebagainya juga mungkin lebih ke push untuk si Facebook ini untuk lebih ngejar ke datang ke website sekarang gitu misalnya, tapi kamu punya activation lain gitu di sosial media yang bisa ngedrive tadi, ayo repost, tag teman kamu, giveaway lah, giveaway itu lagi eranya banget ya gitu. Kemudian bikin video-video, jangan lupa channelnya juga kita harus perlu tahu gitu, channel apa yang memang audiens kamu banyak gunakan gitu, dan kamu harus fokus di channel tersebut gitu. Harus build fondasi organiknya tuh harus kuat. Memang itu bertahap lah, nggak bisa langsung nggak bisa langsung instan gitu ya. Seperti Baik, itu Kak, sih. terima kasih. Semoga menjawab ya, sama-sama. Ya Kak. Oke, thank you Haidar pertanyaannya. Next, nih kita ada 2 pertanyaan terakhir ya di kolom chat. Ini dari Daniel Kevin. Permisi Kak, ayah saya pemilik
AHASS. Beliau seringkali Oke. diminta oleh MPM Motor untuk broadcast ke konsumen mengenai servis rutin. Namun konsumen merasa terganggu dan berujung pemblokiran nomor. Itu gimana ya, Kak? Nah, ini juga memang tadi yang saya bilang, customer itu juga kan kita perlu tahu, kita harus memberikan customer itu privacy ya, dan build trust juga ke kita. Nah, pertama, kita harus build trust-nya dari mana? Jangan sembarangan ngeblas ke customer. Biasanya customer itu bete, termasuk saya juga ya. Bete kalau ada brand yang kucuk-kucuk WhatsApp ke saya tanpa ada branding, misalnya dari kalau Shopee, Tokopedia kan misalnya apapun itu kan udah ke brand ya, udah di masking gitu kita ngomongnya. Itu somehow menimbulkan trust. Kalau kita ngeblasnya dengan nomor pribadi, itu kan jadi lebih nggak kredibel ya. Itu satu. Untuk perusahaan sebesar Astra harusnya bisa melakukan hal itulah. Itu satu, masking si customer-nya. Dan customer-nya ini dikasih maksimum dalam 1 minggu, dia harus terima, kita harus terima communication dari kita tuh berapa kali. Jadi kita harus koordinasi sama marketing, sama customer service. Ini masuknya kalau saya lihat ini masuk ke customer service gitu ya. Tim customer service harus juga, marketing ini harus take lead. Berapa kali nih harus, saya udah nge-touch customer ini, maksimum misalnya 5 kali ya dalam 1 minggu misalnya, atau 3 kali dalam 1 minggu. Jangan ada lagi yang nge-touch customer ini ya, karena kalau enggak bakal seperti ini gitu. Jadi, tadi yang saya bilang automation, itu juga perlu personalisasi ke si customer ini. Jadi biasanya kalau di kita, itu kita nggak boleh tuh customer dalam 1 minggu itu lebih dari 3 kali di-touch. Itu udah termasuk WhatsApp, udah termasuk email. Kalau udah lebih dari situ, biasanya customer terganggu. Beda sama Tokopedia atau Zalora atau hal yang lain ya, karena kan mereka sifatnya memang consumer goods gitu kan, emang yang hari-hari dipakai gitu. Jadi memang mungkin keperluannya mereka lebih ini lagi gitu, lebih sehari itu bisa kita terima email bisa berapa kali gitu kan, terima notifikasi. Tapi kalau untuk industrinya mobil, rental, itu kayaknya nggak bisa yang terus-terusan gitu. Mungkin ini harus diperjelas lagi kira-kira emang berapa kali sih kamu ininya gitu, sampai akhirnya si customer ngerasa terganggu. Itu sih, emang ada ininya kok, harusnya ada SOP-nya seperti itu. Oke, berarti emang dari SOP dari customer terintegrasi gitu ya, Kak Dila ya. Jadi Iya, SOP dan cara segmentation treatment customer-nya itu pun harus udah ada standarnya gitu. Gitu, karena apa ya, emang agak sensitif juga ya kalau teman-teman tuh di SMS-in terus ya, atau mungkin di telepon atau di apa, pasti terganggu. Jadi perlu ada diperencanakan terlebih dahulu gitu. Oke, thank you. Siapa tadi namanya? Daniel, pertanyaannya semoga dapat menjawab ya. Dan berikutnya pertanyaan terakhir dari Arya. Silakan, ini ya. Selamat siang Kak Dila, aku Arya dari Binus Jakarta. Aku ingin mengenai iklan, menurut Kak Dila lebih efektif menggunakan ads atau endorsement ke akun-akun besar? Oke, balik lagi sebenarnya ini tergantung call to action-nya itu kamu mau apa yang kamu mau tuju sebenarnya gitu kan. Kalau ini karena ini 2 hal yang berbeda, untuk pengguna objektifnya pun yang berbeda. Kalau kamu mau ads itu biasanya bagus untuk driving traffic. Kalau misalnya dia endorsement, itu misalnya saya endorse ke akun-akun besar, ke akun-akun yang ini memang itu tuh dia lebih targeted. Biasanya memang kita udah tahu customer-nya tipenya yang kita mau ini misalnya yang kayak akun-akun besar misalnya kayak siapa ya, kayak Raffi Ahmad like atau siapalah atau Halilintar like gitu ya misalnya. Nah, kalau misalnya iklan yang biasa, ads yang biasa itu begitu kamu push ads-nya kan dia akan lari ke satu pasti ada call to action-nya kan. Biasanya itu bisa membawa traffic ke website kamu. Kalau si endorsement ini biasanya memang secara kualitas itu
biasanya karena memang dia sudah percaya sama si si sosoknya, kemudian juga pengikutnya si sosok tersebut gitu ya, si KOL tersebut. Biasanya memang itu lebih lebih secara quality leads-nya biasanya memang lebih akurat gitu, biasanya ya gitu sih. Jadi kalau kamu mau carinya memang yang drive traffic, itu menurut saya yang pertama mungkin bisa Pakai dulu. Halo? sorry, Ya. silakan. Iya gitu. Jadi kalau mau drive traffic mungkin bisa di ads dulu. Kalau yang si endorsement ini itu bisa untuk call to action yang lain gitu. Kalau misalnya kamu mau ada spesial. Kalau menurut saya ya sekarang KOL ini lebih baik juga kamu pakai mereka untuk ada kodenya gitu, dikodein. Jadi kan sekarang banyak ya, oh jangan lupa ya pakai kode ini gitu, biar kita bisa lihat, next-nya kita bisa belajar. Oh dia tuh sebagus apa sih bawa traffic ke kita gitu, sebagus apa dia impact-nya ke kita, karena kan kita nggak mau membeli kucing dalam karung aja gitu udah bayar gitu, tapi kita nggak bisa ngukur gitu effectiveness-nya. Sekarang sih udah nggak, jangan kayak gitu lagi ya, kalau bisa kita bisa ukur gitu ininya mereka, efektivitasnya mereka ya, caranya salah satunya pakai kode itu gitu. Yuk jangan lupa masukin kode ini, biar kalian bisa dapat special offer gitu, contohnya. Kayak gitu sih. Semoga menjawab ya, kayaknya waktu kita udah habis belum? Iya, oke. Thank you Kak Dila atas jawabannya ya untuk siapa tadi? Aryo tadi. Arya ya. Arya, thank you juga untuk pertanyaannya. Nah, teman-teman, thank you sekali lagi dan jangan lupa juga ya teman-teman untuk mengisi link evaluasi yang sudah diinfokan oleh Kak Ayu melalui kolom chat. Ini mungkin boleh Kak Ayu di copy paste lagi ke oke, ada di share screen ya. Teman-teman bisa dicek nih, langsung di-scan ataupun dimasuk ke Bitly-nya. Ya teman-teman, jangan lupa untuk diisi, pastikan isiannya benar ya. Nama, NIM, jurusan, fakultas, dan lain sebagainya, itu pastikan benar ya, supaya tidak terjadi kesalahan input pada saat kita melakukan input point SAT, seperti itu ya. Karena nanti kalau misalnya salah input, kita agak susah nih untuk cross-check-nya. Gitu. Oke teman-teman, sebelum kita tutup, mungkin boleh kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan untuk teman-teman on cam ya. Yang bisa on cam boleh. Nih, kita saling bertemu sapa. Semoga ya nanti di semester depan ya, semester ganjil ya, bulan September kita udah bisa ketemu langsung nih. MPM-Ren kalau nggak salah di BSD ya, Kak Meta ya? Ya, betul. Nah, berarti nanti deket nih kalau misalnya Kak Meta mau seminar onsite ya. Ya, bisa. Bisa nih, kita cukup. sudah cukup merindukan ya keriuhan. Oke, thank you teman-teman yang sudah on cam. Boleh saya akan bantu untuk screenshot ya. Teman-teman yang masih mau on cam, dipersilahkan. Ini page 2-nya masih banyak yang off nih. Mana nih? Oke. Sebentar. Oke, saya akan bantu untuk screenshot ya, teman-teman. Siap ya, saya screenshot untuk page yang pertama terlebih dahulu. Siap? 1, 2, 3.
Oke, ini page yang pertama. Kemudian page yang kedua. 1, 2, 3. Oke, page yang kedua sudah. Page yang ketiga. Oke, ini ada Jason, ada Ignatius, ada Iren, ada Gigit, ada Agasa, ada Valvero, ada Novita. 1, 2, 3. Oke. Thank you sekali lagi teman-teman yang sudah hadir. Dan sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih untuk MPM Ren, untuk Kak Meta dan juga Kak Dila yang sudah membagikan knowledge-nya ya tentang digital marketing ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmunya dan bisa berguna baik itu sekarang ataupun nanti ketika teman-teman masuk ke dunia industri atau mungkin teman-teman malah punya usaha sendiri ya dan menggunakan ilmu yang sudah didapat pada hari ini untuk kebaikan di masa depan seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi teman-teman di acara kita selanjutnya dan stay tune untuk lihat di Instagram kita @gec-alsut ataupun di email blast yang suka kita infokan ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.